walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunubu wa sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustaru al-'uyub wa zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abqa. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Adada ma dzakara Allah dzakir wa kabbar. Allahu akbar. Adada ma hamida Allah hamid wa syakar. Allahu akbar. Adada ma taba ta'ib Allah wa astaghfar. Allahu akbar. Ma 'ada 'alaina min 'awali fadlihi wa judihi ma ya'udu fi kulli hayyin wa yazhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan adkhiruha yawmin kana syarruhu mustatira. Subhana man yazal 'aliyan kabira. Sami'an basira, latifan khabira, 'afuwan ghafura. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Ba'athahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhira. Da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa khalilika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bi atharihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala fi sirri wal 'alam. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan pada jamaah sekalian agar sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita baik dalam sendirian maupun dalam keramaian. Ittaquhu ta'ala fi anfusikum wa amwalikum wa ahlikum. Kita bertakwa kepada Allah dalam perihal mengurus diri kita, keluarga kita, dan juga mengurus harta benda kita. Ittaquhu haqqa taqwa tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sekalian, sesungguhnya di duha kali ini betapa luar biasanya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena hari ini kita berada di waktu yang paling Allah muliakan, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan tidak akan pernah ada di bulan-bulan lain pahala yang lebih Allah ridhoi, yang lebih Allah cintai daripada yang kita kerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Dan puncaknya di hari Ibadah ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada amalan yang Allah cintai kecuali di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, "Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Bahkan berjihad di jalan Allah pun tidak usahanya ini. Kata Rasulullah, "Ya, illa kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yajid muslimin." Pahala kita di hari ini hanya bisa disaingi oleh orang-orang yang berjihad dengan harta dan nyawanya. Dia berangkat dengan kedua itu dan dia tidak pulang dengan keduanya. Maka hadirin sekalian, marilah sama-sama kita menjadi lapar. Kita sama-sama mengambil pelajaran dari ruahnya hikmah yang ada di bulan Dzulhijjah ini, terutama dari kisah-kisah keluarga Ibrahim alaihi salam, Khalilullah. Bahwasanya dari mereka kita belajar spirit ketakwaan, kesabaran, dan bahwa dibandingkan mereka apa yang telah kita korbankan hari ini belum ada sesuatu. Syekh Muhammad rahimahullah pernah berkata, "Fakam min mauta tahya qulub bin nazri laili." Berapa banyak dari kalangan salafus salih, para ulama, para sahabat dan tabi'in dulu, mereka udah bertaruh tanah di dalam tanah
kita punya sekarang hadirin sekalian itu memaksa kita untuk tidak sabar. Kalau kita hari ini belanja online di marketplace, kita bisa borong semua barang-barang yang ada di situ, bahkan tanpa uang sepeser pun, dengan pinjol, dengan predator. Kalau kita sedang menonton video di YouTube, barangkali ada jeda, buffering sedikit, kita lagi-lagi nggak sabar. Geser-geser videonya sampai inti dari video tersebut. Karena memang hadirin sekali kita hari ini ada di zaman yang serba cepat, zaman yang menganggap bahwasanya kesabaran itu adalah sesuatu yang kolot, sesuatu yang memang tidak bisa dilangkahi hari ini. Maka kalau ada ibroh yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, barangkali salah satunya adalah kesabaran. Dari penantian Nabi Ibrahim alaihissalam menanti putranya, kita belajar bahwasanya sinonim bersabar itu adalah zaman tawil, waktu yang lama. Tidak ada sesuatu yang kita sabarkan kemudian hadir ke kita dengan cara yang besar. Nabi Ibrahim menanti putranya selama 86 tahun dari sekalian. Maka kalau hari kita menambah bahwasanya dengan belajar 1 hari, 2 hari, sebulan, kita menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, salah besar. Dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, kita juga belajar bahwasanya kesabaran itu tidak sama dengan duduk terbahan tidak melakukan apapun. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dalam lembah yang tandus luar biasa, wadi di Goygotiharnya, Hajar berusaha dibolak-balik sama Marwah untuk mencari sumber mata air. Maka kesabaran itu memang tidak bisa kita samakan dengan tidak melakukan apapun. Kalau kita hari ini divonis oleh guru kita sebagai orang yang kurang cerdas, maka kesabaran kita adalah dengan belajar untuk menjadi mahasiswa atau siswa yang cerdas. Kalau kita hari ini gagal dalam usaha kita, dalam bisnis kita, maka kesabaran kita adalah dengan berevaluasi, melihat di mana letak salahnya. Dari Ismail alaihissalam juga belajar sabar, bahwasanya memang kesabaran itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang pelik luar biasa. Mengorbankan apa yang paling kita cintai dan melakukan apa yang paling kita sukai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kita tidak akan mengenal esensi ketakwaan sebelum kita menginfakkan apa yang paling kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Surga kata Rasulullah adalah satu-satunya balasan bagi orang yang haji mabrur. Dan ini memang sesuatu yang niscaya. Karena saudara-saudara kita yang sedang berhaji hari ini, hadirin sekalian, embarkasi tanah haram itu bukan cuma uang, biaya yang mereka keluarkan, tapi juga tenaga, waktu yang luar biasa banyak. Mereka tawaf itu berjalan mengelilingi Ka'bah 3 km. Sa'i, Safa Marwah 7 kali 4 km. Belum lagi kita hitung wukuf di Padang Arafah, Musdalifah. Semuanya dilakukan dalam waktu 48 jam. Maka memang balasannya luar biasa, surga kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini buat kita yang masih ditangguhkan keberangkatannya, masih menanti untuk berangkat ke tanah suci, barangkali kita bertanya, adakah pahala yang bisa menyaingi pahala orang-orang yang haji dan umroh? Maka jawabannya sekalian ada, insyaallah. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis lain, "Man sholat subhi fi masjid jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu, kana salahu ka'ajri hajatin wa umratin tamatin amalin kamatin." Kalau kita tadi sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh kita duduk nggak bangun sampai waktu syuruk, kira-kira jam 6 pagi, kemudian kita berdiri lagi untuk melakukan sholat duha di awal waktu, maka kata Rasulullah kita mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Hari ini hari saya kalau kita berangkat ke BSI punya uang 25 juta untuk mendaftarkan haji, jatah kita itu 20 sampai 30 tahun lagi. Padahal pahala haji itu ada di masjid ini setiap pagi
bahkan di seluruh masjid, di sholat subuh. Maka kalau kita barangkali menantikan haji yang tidak kunjung tiba karena waktunya luar biasa panjang, sudahkah kita sekurang-kurangnya meraih pahalanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pahala yang kedua, yang setara atau bahkan melebihi dari pahala haji adalah hadis sekalian, sebagaimana sabda Nabi di hadis lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatim fi jannati haqqan." Kata Rasulullah, aku bersama orang-orang yang mengasuh anak yatim di surga itu ibarat dua jari dekatnya. Tadi Al-Fakir sebutkan bahwasanya pahala buat orang-orang yang haji mabrur adalah surga. Rasulullah tidak menyebut kafirnya di mana, karena kita tahu pada sekalian surga itu ada tingkatan, ada levelnya. Jannatul Adn, Jannatul Ma'wa, yang paling ketiga adalah Jannatul Firdaus. Orang yang haji mabrur, kafirnya masih kafir umum, bukan first class, bukan business class, tapi orang-orang yang masuk anak yatim. Kata Rasulullah SAW biasanya di surga dan di sebelah Rasulullah SAW. Maka fakta yang tadi di sini adalah dari sekalian para ulama menunjukkan bahwa ibadah yang manfaatnya, maslahatnya terasa oleh orang lain, ibadah yang berdimensi sosial, itu punya potensi untuk memiliki pahala yang besar daripada ibadah-ibadah yang dikerjakan dan manfaatnya dirasakan dengan diri sendiri. Profesor Ali Mustafa Yaakob pernah mengkritik jamaah haji Indonesia yang bolak-balik setiap tahun berangkat ke tanah haram, haji umroh berkali-kali. Padahal Rasulullah SAW itu haji cuma sekali dan umroh cuma 3 kali. Beliau bukan dalam rangka mengkritik orang-orang yang berangkat haji itu jangan berangkat haji lagi, tapi alangkah idealnya jika kesadaran untuk berhaji itu dibanding juga dengan kesadaran untuk bersedekah, berinfak, menyantuni anak yatim, menyumbang pesantren dan lain sebagainya. Karena semua itu adalah yang bakal menjadi estafet generasi umat Islam. Jadi selama kita mengenali konsep prioritas, kita berhaji juga berkali-kali, silahkan. Tapi kita bersedekah juga, ini yang luar biasa. Karena Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'min." Kita menjadi muslim yang kuat, yang kaya, yang berdaya. Tapi sampai itu juga kita punya kesadaran sosial yang luar biasa tinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum.